Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita akan tundukkan kepala sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Allah Tritunggal yang hidup, yang mengasihi kami, memimpin, membimbing, dan memberkati kami. Pagi hari ini hati kami rindu untuk mendengar isi hati Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hidup kami dan membuat kami semakin bertumbuh, semakin mengerti akan kehendak Tuhan, sehingga kami selalu melakukan seperti yang Tuhan mau dalam hidup kami. Mohon pengampunan, mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Bersama dengan seluruh umat-Mu kami mengucap syukur dan kami rindu firman menjadi hidup, bertumbuh, berbuah untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebenarnya pagi hari ini saya ingin menyampaikan tema yang berbeda. Tapi saya mohon maaf karena ada hal-hal yang harus saya sampaikan. Dan itu masih menyambung khotbah minggu yang lalu. Kalau saya tidak melanjutkan, saya merasa bersalah. Terutama kepada Tuhan. Karena jangan sampai Bapak Ibu mendapat pemahaman yang tidak utuh tentang Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Mari kita baca dengan cepat Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini dalam ibadah hari ini saya masih menyampaikan tetaplah berharap, jangan menangis. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Jemaat yang saya hormati, yang saya kasih di dalam Kristus, kita sudah belajar ada beberapa hal menarik yang dapat kita pelajari dari Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Yang pertama, kita sudah belajar apakah kisah ini benar-benar terjadi. Lalu yang kedua, kita juga telah membahas apakah yang terjadi dalam kisah ini bukan suatu kebetulan. Kita telah membahasnya itu. Lalu minggu yang lalu kita juga telah membahas apakah yang mendasari Yesus membangkitkan anak ibu janda ini. Kita juga telah membahas minggu yang lalu. Apakah Yesus melakukan mujizat bergantung pada keadaan tertentu. Dan sekarang kita akan belajar beberapa hal menarik yang lain
yaitu apakah artinya Yesus berkata, "Jangan menangis." Saya mengajak kita melihat ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Bapak Ibu, waktu Yesus berkata kepada ibu janda ini, "Jangan menangis." Kalau saya tidak menjelaskan hal ini bisa menimbulkan penafsiran yang salah. Karena itu pagi hari ini saya berusaha menyampaikan hal ini dengan Yesus berkata jangan menangis. Ini bukan berarti Yesus melarang orang menangis pada saat kematian orang yang dicintai. Yesus bukan melarang kita untuk berduka. Yesus bukan melarang kita untuk merasa kehilangan orang yang kita kasih, yang kita cintai di dalam hidup kita. Bahkan kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 35. Kita kenal peristiwa Lazarus dibangkitkan. Yohanes pasal 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Mengapa Yesus menangis? Kita lihat ayat ke-30. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahkan dalam peristiwa Yohanes pasal 11 ayat 35, Yesus pun menangis. Lalu apa bedanya dengan Lukas pasal 7 ayat 13 ketika Yesus berkata kepada ibu janda ini, "Jangan menangis"? Saya percaya yang Yesus maksudkan adalah bukan Yesus melarang ibu ini untuk menangis karena kematian anak yang dikasihinya. Tetapi Yesus ingin menyampaikan dua hal. Lewat Yesus berkata, "Jangan menangis." Yang pertama, dengan Yesus berkata, "Jangan menangis," Yesus sedang mengungkapkan sesuatu bahwa sebenarnya Yesus akan membangkitkan anak muda yang mati itu. Karena itu jangan menangis. Karena sebentar lagi aku akan membangkitkan anak tunggal yang engkau kasih. Apa yang kau miliki, apa yang paling berharga ini, sebentar lagi dia akan bangkit dan hidup kembali. Dengan Yesus berkata jangan menangis, Yesus juga sedang menyampaikan sesuatu agar ibu ini tidak larut di dalam kesedihan. Jangan larut di dalam keputusasaan dan jangan larut di dalam duka cita. Kita akan melihat sebentar di dalam 1 Tesalonika pasal 4 Bapak Ibu. Mari kita akan baca ayat 13 dan 14. Selanjutnya kami tidak mau
saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi bukan berarti tidak boleh berduka cita. Yang tidak boleh, yang dilarang itu kalau berduka cita sampai seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jangan menangis, jangan berduka cita sampai seperti orang-orang yang tidak mengerti tentang kematian. Sebab di dalam Kristus, kematian adalah awal memulai kehidupan yang sebenarnya di dalam alam kekekalan. Dan kematian adalah istirahat, karena kita akan pindah ke dalam dimensi kehidupan yang sebenarnya. Karena kita di dalam dunia ini bukan rumah kita. Ini bukan tempat kita untuk kita tinggal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah hari ini hatimu susah? Apakah hari ini engkau bersedih? Apakah hari ini engkau ditinggalkan oleh orang-orang yang engkau kasihi? Oleh orang-orang yang kepadanya saudara merasa mereka adalah orang-orang yang begitu dekat, begitu sayang, begitu mengasihi, begitu peduli, dan begitu mengerti. Tetapi sekarang orang-orang yang kita harapkan, yang kita kasih, tidak bersama dengan kita. Ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita. Seperti Yesus menghibur ibu janda ini. Jangan menangis. Pagi hari ini Roh Kudus mengingatkan kita agar kita tetap belajar untuk berharap dan percaya bahwa penderitaan, kesulitan, kesedihan, duka cita, keputusasaan kita hanyalah sementara. Berikutnya jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita belajar apakah artinya Yesus berkata jangan menangis, sekarang kita akan lanjutkan dengan apakah respon semua orang yang berkata tentang Yesus. Di dalam Lukas pasal 7 ayat 16 disebutkan semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Apakah respon semua orang yang berkata tentang Yesus bahwa Yesus adalah seorang nabi yang besar yang telah muncul di tengah-tengah kita, itu adalah respon yang benar? Apakah setelah Bapak Ibu dan saya membaca Lukas 7 ayat 11 sampai 17, Bapak Ibu setuju dengan semua orang, dengan kebanyakan orang dalam ayat 16 yang berkata karena anak muda ini sudah dibangkitkan dari kematian, maka kita juga berkata yes, ya benar bahwa seorang nabi besar sedang ada di tengah-tengah Israel. Saudara, disebutkan semua orang menjadi takut. Mengapa mereka takut? Karena peristiwa anak muda ini menjadi bangkit dari kematian. Itu bagi semua orang, bagi kebanyakan orang, mereka melihat kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Dan ini adalah kebenaran. Ini adalah faktanya bahwa kehidupan itu Tuhan yang punya. Tetapi dengan berkata Yesus sebagai nabi yang besar, itu belum sepenuhnya yang harus kita
ungkapkan. Karena apa? Ada bagian lain yang harusnya mereka ungkapkan, mereka sampaikan, tapi mereka berhenti hanya sampai memandang kepada Yesus adalah seorang nabi yang besar yang muncul di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka teringat peristiwa ini seperti halnya peristiwa yang pernah dilakukan oleh Elia dalam perjanjian lama, oleh Elisa dalam perjanjian lama. Dan kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, ada beberapa peristiwa di mana Petrus, Paulus sebagai rasul Yesus juga membangkitkan seseorang dari kematian. Saudara, sebaiknya Lukas 7 ayat 16 ini, ketika disebutkan semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah karena mengalami dan merasakan kehadiran Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Harusnya ini kita bandingkan dengan apa yang diungkapkan oleh penulis Injil Lukas ini, yaitu Lukas sendiri. Bagaimana tabib Lukas ini, bagaimana dokter Lukas ini memandang Yesus dan melihat Yesus itu siapa. Karena itu di dalam ayat yang ke-13, Lukas menuliskan dengan jelas. Mari kita bandingkan Lukas 7 ayat 16 tadi dengan Lukas 7 ayat 13. Saya baca ulang dengan perlahan-lahan. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, perhatikan, Lukas menyebutkan bahwa Yesus di dalam ayat yang ke-11 itu adalah Tuhan. Ayat 11 dikatakan kemudian Yesus pergi. Tapi dalam ayat 13 Lukas berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, ini yang orang banyak tidak bisa melihatnya. Ini yang semua orang tidak bisa dan belum menerima seperti yang diterima oleh Lukas. Bahwa Yesus yang disebut dalam ayat 11 yang sedang berpergian ini dan sampai di pintu gerbang kota Nain, sesungguhnya bukan hanya seorang nabi yang besar, tetapi lebih daripada itu, Yesus adalah Allah sendiri. Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun ada Nabi Elia, ada Nabi Elisa, dan rasul-rasul dalam perjanjian baru, yaitu Petrus maupun Paulus, yang juga dalam pelayanannya membangkitkan orang-orang dari kematian. Tetapi jika dibandingkan dengan pelayanan Yesus, pada saat Yesus membangkitkan, maka ada perbedaan yang besar. Baik Elia, baik Elisa, Petrus, Paulus melayani, membangkitkan orang dari kematian dengan susah dan payah. Dengan berdoa, berserah, berseru sedemikian rupa. Tetapi sepanjang kita membaca Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17, disebutkan Yesus hanya berkata. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, disebutkan Yesus menyentuh usungan itu. Dan sedang para pengusung berhenti, Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Begitu mudah Yesus membangkitkan, dengan lebih mudah, sangat mudah dibandingkan dengan ketika Elia ataupun Elisa, dengan ketika Petrus
maupun Paulus. Saya tidak tunjukkan ayatnya, tapi cerita tentang Elia, Elisa, Petrus, Paulus ada semua di dalam Alkitab. Saya tidak menyebutkan karena keterbatasan waktu yang ada. Tetapi semua yang saya sebutkan itu Bapak Ibu bisa cari, bisa lihat, nanti baca di rumah. 1 Raja-Raja 17 ayat 19 sampai 23. Saya ulangi, 1 Raja-Raja 17 ayat 19 sampai 23. Lalu tentang Elisa dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 28 sampai 36. Lalu tentang Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 40. Lalu Kisah Para Rasul 20 ayat 9 sampai 12. Semua nabi, semua rasul, mereka dengan susah payah. Tetapi Yesus hanya berkata dan memerintahkan. Tahukah saudara? Karena Yesus bukan hanya nabi yang besar, yang diutus oleh Allah, yang ada di tengah-tengah umatnya. Tetapi Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Sang Pencipta. Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11, mari kita akan lihat ayat 25, dikatakan demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Pagi hari ini, percayakah saudara? Bagaimana saudara akan meresponi Lukas 7 ayat 11 sampai 17? Seperti Lukas atau seperti semua orang yang ketakutan lalu memuliakan Allah? Seperti kebanyakan orang ini yang hanya memandang Yesus, nabi yang besar. Ataukah Bapak, Ibu, dan saya, sidang jemaat kita semua memandang Kristus seperti Lukas, bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Kalau kita memandang Kristus adalah Tuhan, mari Bapak Ibu, kita mau belajar mencari Tuhan lebih, dan lebih lagi dari hari-hari yang lalu. Bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh bekerja. Bukan berarti sidang jemaat tidak boleh mencari uang, menafkahi keluarga. Itu keharusan. Tetapi mari kita mau belajar mencari Yesus lebih, dan lebih lagi. Dengan kerinduan, dengan penuh kesungguhan, kita mau melayani Allah. Kita mau melayani Tuhan. Kita mau menyembah. Kita mau beribadah. Kita mau sungguh-sungguh mentaatinya. Dan berusaha hidup sedemikian rupa sehingga Tuhan dipermuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya banyak belajar dari Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Sejujurnya masih ada banyak hal-hal menarik yang kita bisa gali bersama-sama dari Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Dengan pengkalimatan apakah. Saya masih punya banyak, tapi saya membatasi diri untuk 3 kali di dalam khotbah selama 3 minggu ini. Kita membahas tentang Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayat 17. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar menghargai kehadiran Allah, kehadiran Kristus di tengah-tengah kondisi, situasi kehidupan kita. Saya tidak tahu apa pergumulan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga tidak tahu pergumulan saya. Tapi kita sama-sama memiliki Allah yang ajaib dan dahsyat, yang tidak terbatas dan mengerti keberadaan kita.
Saya mengajak sidang jemaat untuk menundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal yang hidup, firman-Mu menghibur, mengajar, menasehati kami. Sekarang kami dikuatkan. Kami bersyukur bahwa Tuhan peduli dengan kehidupan kami. Perhatian, kasih sayang, kemurahan, pertolongan Tuhan nyata bagi setiap kehidupan kami. Juga bagi keluarga kami masing-masing. Dan tentunya bagi bangsa dan negara kami. Bagi para pemimpin negeri kami. Kami juga berdoa memohonkan kemurahan dan anugerah Tuhan. Supaya negeri kami dipenuhi damai sejahtera. Umat Tuhan, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kami semua boleh memuji, menyembah, dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan berduka cita, menangis, sedih, dan berputus asa. Tuhan datang kepada mereka. Tuhan membukakan jalan. Tuhan memberkati, Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan dan menolong kami. Terima kasih Tuhan yang hidup. Engkau adalah Tuhan di atas segala-galanya. Kami puji, kami sembah, kami agungkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupanmu mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Apapun pergumulanmu, apapun kesedihanmu, apapun pengharapanmu, Tuhan sandaran hidupmu akan melingkupi engkau dengan kasih dan kemurahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.